Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Nurul Falah kelas 8. Hari ini hari pertama untuk kelas 8 mata pelajaran Al-Quran Hadis ya. Ini pertemuan pertama. Mudah-mudahan kalian dan keluarga di rumah senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Buku yang kita jadikan rujukan, kita jadikan pedoman belajar. Hari ini saya ingin tunjukkan ya. Saya rasa kalian sudah ingat ya pertemuan sebelumnya ya. Nah, ini pertemuan kedua berarti ya. Kita mempelajari Al-Quran Hadis kelas 8 ini ya. Silahkan dibuka ya, karena waktu itu kita lewat Google Meet ya. Pertama itu lewat Google Meet. Ini pertemuan kedua. Nah, melanjutkan pertemuan kita waktu itu yang di Google Meeting. Sekarang kelanjutannya untuk kelas 8 halaman 7 ya. Dibuka halaman 7, melanjutkan tentang macam-macam mad. Masih ingat ya? Jadi secara garis besar mad ada berapa? Ada 2 macam. Mad ada 2 macam secara garis besar ya. Satu mad asli. Mad asli disebut juga mad tabi'i. Ya, mad asli disebut juga mad tabi'i. Itu macam yang pertama. Macam yang kedua mad far'i. Far'i artinya cabang. Ini pembahasan kita. Jadi waktu itu kita sudah menghitung bahwa mad far'i ternyata ada 14 macam. Mad far'i ada 14 macam. Kita sudah pelajari. Nah, halaman 7 yang akan kita pelajari dari mad far'i yang 14 macam itu, hari ini kita pelajari halaman 7A yang kecil tertulis mad iwad. Halaman 7 di bawah ya, ada tertulis agak dihitamkan A mad iwad. Mad iwad ini bagian dari mad far'i. Oke. Sekarang kita akan memahami apa sih mad iwad. Artinya dulu ya. Masih ingat apa arti mad? Kan ada 2, mad iwad. Ada 2 kata. Kata pertama mad. Kata kedua iwad. Mad artinya panjang. Buku ada ya halaman. Iwad itu menggunakan huruf ain. Iwad. Iwad artinya berganti. Itu menurut bahasa. Mad panjang artinya. Iwad artinya berganti. Nah, kalau menurut istilah ilmu tahsin, tahsin itu memperbaiki ya, maksudnya memperbaiki bacaan. Kalau menurut ilmu tajwid atau ilmu tahsin, hukum bacaan mad iwad. Mad iwad itu apa? Jika ada fathah tanwin. Fathah tanwin itu garis 2 ya, 2 garis yang ada di atas. Tanwin itu kan ada an.
ada in, ada an, in, itu tanwin. Fathah tanwin itu yang di atas garis 2 a, yang di bawah kasrah tanwin, ya. Nah, kemudian yang di atas lagi yang seperti doma dan terbalik itu doma tanwin, ya. Nah, kalau mad iwad itu kita lihat kembali di buku, jika ada fathah tanwin yang berada pada akhir ayat atau tanda waqaf. Tanda waqaf itu tanda untuk berhenti. Jadi kalau ada fathah tanwin, ada fathah tanwin. Jadi kalau tanwin yang fathah itu garisnya 2 ya, yang di atas itu fathah tanwin. Adanya di mana? Adanya di akhir ayat dan berhenti, diwakafkan, itu mad iwad. Jadi ada fathah tanwin, ada di akhir ayat, dan wakaf atau berhenti, itu mad iwad. Itu singkat, saya singkat uraian saya. Nah, cara membacanya itu nanti akan kalian paham, akan lebih mudah memahami kalau melihat contoh. Nanti contohnya ada ya. Halaman 7 masih. Sekarang berapa panjang mad iwad? Ya, mad iwad itu ingat panjangnya 2 harokat. Berapa? Ya, 2 harokat. 2 harokat sama dengan 1 alif. Jadi kalau ditanya jawabannya bisa 2. Mad iwad panjangnya berapa? 1 alif. Benar. Atau mad iwad panjangnya berapa? 2 harokat. Juga benar. Karena 1 alif itu sama dengan 2 harokat. Itu panjang mad iwad. Nah, sekarang halaman 8. Halaman 8. Halaman 8 ada huruf, ada tertulis, lihat tertulis. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan. Radiyatan mardiyatan. Radiyatan, tan itu fathah tanwin. Mardiyatan juga fathah tanwin. Ini bukan mad iwad. Kenapa? Kan mad iwad itu tadi katanya kalau fathah tanwin dan berhenti. Mardiyatan berhenti mardiyah. Kenapa bukan mad iwad? Karena hurufnya mardiyah, huruf terakhir itu huruf tak marbutoh. Ya, tak marbutoh itu mardiyatan. Kalau berhenti jadi mardiyah. Tak marbutoh kalau berhenti berubah menjadi huruf H. Dan ini bukan mad iwad. Jadi kalau tak marbutoh bulat, pada kata mardiyatan, tan itu tak marbutoh, tak yang bulat. Kalau berhenti, walaupun dia tanda bacanya tanwin mardiyatan, tapi kalau berhenti berubah menjadi H, mardiyah, dia bukan mad iwad. Sama contoh kedua, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Lihat di buku tulisan mutahharah, mutahharatan. Kalau berhenti mutahharah. Mutahharatan itu ada tanwin tan, tapi karena hurufnya huruf tak marbutoh, kalau berhenti berubah menjadi huruf H, mutahharah, maka dia bukan mad iwad. Lalu mad iwad yang bagaimana? Halaman 8, lihat contohnya.
Sekarang memahami mad iwad supaya mudah, lihat contoh mad iwad halaman 8, tertulis di situ sujadan. Sujadan dan sujadan. Ada huruf dal, kemudian ada tanwin di atas, sujadan. Itu fathah tanwin garis 2, sujadan. Dibaca kalau berhenti sebelahnya tuh sujada. Sujada da-nya itu mad iwad. Iwad kan berganti. Apa yang berganti? Dari bunyi da, sujadan, kalau berhenti menjadi berubah berganti sujada. Sujada, kalau tidak berhenti sujadan, kalau berhenti sujada. Da-nya ini yang mad iwad. Tadinya dan berarti jadi da, berganti. Nah, da, sujada, da-nya itu mad iwad. Da, ada asalnya sujadan, berhenti sujada. Nah, pada saat berhenti dibaca panjang mad iwad, sujada. Tadi panjang mad iwad 2 harokat atau 1 alif. Jadi sujada da. Nah, itu dia mad iwadnya. Contoh kedua yusron. Yusron, ron. Lihat di buku, dibaca yusro. Yusro. Nah, ini yusro, ini yang mad iwad ro-nya. Asalnya yusron. Fa inna ma'al usri yusron. Kalau tidak berarti usron, yusri, usri, yusro. Nah, itu mad iwad. Tertulis ro, berhenti berganti menjadi ro. Yusron menjadi yusro. Ron menjadi ro. Itu ketika berhenti, itu mad iwad. Contoh berikutnya tamaman. Dibaca tamama. Asalnya tamaman. Pas berhenti tamama. Man berarti menjadi ma, berganti menjadi ma. Panjang 2 harokat. Tamama. Ini mad iwad. Jadi an berubah menjadi a. Terus sami basiron. Dibaca sami basiro. Kalau tidak berhenti sami basiron, ron. Berhenti dibaca basiro. Ro mad panjang, iwad berganti. Dari basiron dibaca ro, basiro, panjang mad, berganti dari ron menjadi ro. Tuh, basiro, ro-nya itu yang mad iwadnya panjang. Kemudian adzaban aliman. Kalau tidak berhenti, tidak waqaf, adzaban aliman. Kalau berhenti, adzaban alima. Berhenti itu sama dengan diwaqaf. Waqaf artinya juga berhenti. Jadi kalau tidak berhenti, tidak ada mad iwad, adzaban aliman dan seterusnya. Tapi kalau berhenti, adzaban alima. Nah, kalau tidak berhenti aliman, berhenti alima. Maknya ini mad iwad. Ma alima, 2 harokat. Ya. Nah, untuk memperjelas masih di halaman 8. Memperjelas, perhatikan bacaan surat An-Nasr. An-Nasr itu lihat ya halaman 8. An-Nasr itu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Perhatikan
tulisan afwajan. Afwajan, jan. Kalau tidak berhenti afwajan. Kalau berhenti afwaja. Dari jan berganti ja. Iwad berganti. Jadi kalau ada an di akhir ayat berubah menjadi a itu mad iwad. Ya, afwajan berarti afwaja, ja-nya itu mad iwad. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Perhatikan kata tawwaba. Tertulis tawaban. Ban kalau berarti tawwaba. Nah, ba-nya ini pas berubah berganti menjadi ba itu jadi 2 harokat, berganti menjadi mad iwad namanya ya. Itu contoh dari mad iwad di surat An-Nasr atau yang sering kalian sebut surat Idaja. Ada mad iwad pada kata afwaja berhenti, kemudian kana tawwaba, ba-nya itu 2 harokat panjang, itu mad iwad. Baik ya, cukup dulu pertemuan kita hari ini belajar tentang mad iwad. Kalian dibaca lagi bukunya ya, setelah ditonton dilihat lagi bukunya ya tentang mad iwad. Kita hari ini belajar halaman 7 sampai dengan halaman 8. Supaya kalau belum paham silakan diulang-ulang YouTube-nya, ditontonnya ya. Terima kasih, sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.